Sutra teratai yang menakjubkan bab 12 Deva Data. Pencapaian pencerahan dan dapat menyelamatkan makhluk secara luas adalah jasa dari Deva Data. Xing Fa Xiang Sutra Teratai episode 1330. Berkat kebijaksanaan dari 10 kekuatan Buddha, luar dalam dapat dipahami dengan jelas dan pasti. Ketika berada di tengah orang banyak, membabarkan apapun tanpa rasa takut. Batin nyaman dan tiada gentar, sebab telah menghapus segala kebocoran dan karma dari delusi. Tanpa gentar membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Tubuh dan batin dipenuhi kebahagiaan dharma dan keleluasaan. Bersungguh hati menghayati. Berkat kebijaksanaan dari 10 kekuatan Buddha adalah luar dalam dapat dipahami dengan jelas dan pasti. Itulah mengapa makhluk awam perlu membina diri. Buddha telah dipenuhi oleh kebijaksanaan dari 10 kekuatan. Buddha dapat memahami luar dalam dengan jelas dan pasti. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa banyak kebijaksanaan dari kekuatan yang kita miliki? Buddha sepenuhnya memiliki kebijaksanaan dari 10 kekuatan. Bagaimana dengan kita? Seberapa banyak hal dan benda di dalam hubungan antar sesama yang kita bisa pahami di dunia ini? Seberapa banyak yang bisa kita hayati? 10 kekuatan. Nanti kita akan menjelaskan 10 kekuatan lagi. Kita harus bersungguh hati mendengar, memahami Buddha. Bagaimana dia dapat menyadari prinsip kebenaran segala sesuatu di alam semesta. Oleh itu, dia menyatu dengan alam semesta. Tidak ada yang tidak diketahui. Tidak ada prinsip yang tidak dipahami. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Buddha telah tercerahkan, makanya kebijaksanaannya sangat sempurna. Bagaimana dengan kita makhluk awam? Kita kebingungan, masih tersesat dan tidak tercerahkan. Buddha telah memahami luar dalam dengan jelas dan pasti. Bagaimana dengan kita? Kita makhluk awam dibandingkan dengan Buddha, sungguh adalah perbandingan antara butiran pasir dengan gunung Semeru. Perbedaan antara makhluk awam dengan Buddha terlalu jauh. Buddha selalu demikian berkata kepada kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha, yaitu supaya kita tidak meremehkan diri kita sendiri. Selama kita mempercayai diri kita sendiri memiliki sifat Buddha yang sama dengan Buddha, hanya saja kita perlu bersabar dengan ketekunan dalam jangka waktu yang lama. Karena kita telah memahami, maka kita harus membangun ikrar, mempraktekannya dalam tindakan nyata, bukan hanya di satu kehidupan, namun dari kehidupan ke kehidupan. Buddha ingin kita memiliki keyakinan. Jadi Sang Buddha telah memiliki kebijaksanaan dari 10 kekuatan. Luar dalam dipahami dengan jelas dan pasti. Apalagi ketika berada di tengah orang banyak, membabarkan apapun tanpa rasa takut. Terhadap dharma yang dibabarkannya, kita harus sangat yakin, karena Sang Buddha memiliki keyakinan diri yang sangat besar. Segala sesuatu di alam semesta ini telah dipahami secara tuntas. Maka Sang Buddha membabarkan dharma dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut. Ini adalah memiliki keyakinan. Keyakinan diri yang teguh, dan kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Meyakini apa yang dibabarkan Buddha, batin Sang Buddha sangat nyaman dan tiada gentar. Batin nyaman artinya tidak memiliki kerisauan, karena tiada gentar dalam segala dharma yang dibabarkan. Tentu saja ketika membabarkan, memiliki keyakinan diri yang sangat besar. Semua kata-katanya sesuai dengan prinsip. Jadi, ketika dia selesai membabarkan dharma, maka batin nyaman dan tiada gentar. Dengan mengajarkan prinsip kebenaran agar semua orang mengetahui. Setelahnya akan sangat bersuka cita.
karena Sang Buddha telah menghapus segala kebocoran. Adalah sosok yang tanpa kebocoran. Seseorang yang tidak memiliki kerisauan, tidak memiliki kegelapan batin, tidak memiliki kerisauan, tidak memiliki delusi bagaikan butiran debu, tidak memiliki semua ini. Jadi, telah menghapus segala kebocoran dan karma dari delusi. Maka dia, batin, nyaman dan tiada gentar. Adalah karena dia telah menghapus segala kebocoran dan karma dari delusi, tidak memiliki kerisauan ini. Ini adalah tujuan dalam pembelajaran ajaran Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha dapat tanpa gentar membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan di dunia. Penderitaan di dunia. Dari Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, membabarkan Dharma di dunia. Yang pertama, membabarkan tentang penderitaan, yaitu penderitaan. Setiap orang tidak dapat menghindari penderitaan tersebut. Kehidupan manusia dipenuhi oleh banyak penderitaan, sangat banyak penderitaan, apalagi mengenai hukum alam. Ini adalah hukum yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, yaitu penderitaan. Jadi, tanpa gentar membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Benar inilah penderitaan yang akan dibahas di alam manusia. Sangat-sangat banyak. Kalimat pertama dari ajaran Sang Buddha adalah penderitaan. Kita seharusnya percaya. Jadi, tubuh dan batin dipenuhi kebahagiaan dharma dan keleluasaan. Alam manusia adalah penderitaan. Namun, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau telah lepas dari segala macam penderitaan, kebodohan, dan kerisauan. Delusi sebanyak butiran debu, semuanya lenyap. Sehingga beliau merasakan kebebasan dan sukacita dalam Dharma. Setiap hari berada di dalam ajaran Dharma. Sepenuhnya memiliki kebijaksanaan dari 10 kekuatan. Buddha dapat memahami luar dalam dengan jelas dan pasti. Di dalam alam semesta, tidak ada satupun dharma yang tidak dimengerti. Tidak ada satupun yang tidak dipahaminya dengan jelas. Mengembara di dalam lautan dharma, sehingga satu sisi tanpa gentar membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sisi lain, dalam dunia batinnya, sudah tidak ada lagi kerisauan, sehingga tubuh dan batin dipenuhi kebahagiaan dharma dan keleluasaan yang telah dengan jelas mengerti akan nilai kebenaran. Buddha bisa mencapai demikian. Tentu, beliau sangat berbahagia, sehingga beliau senantiasa bersyukur. Bersyukur karena bisa tercerahkan. Yang demikian leluasa dan berbahagia dalam dharma, juga bersyukur terhadap mitra bajiknya. Mitra, ada mitra jahat yang menghalangi, ada mitra bajik yang baik dan menyenangkan. Semua itu adalah mitra yang memberi dukungan tambahan, sehingga Buddha sangat bersyukur terhadap para mitra, sehingga kita seharusnya bersyukur pada semua orang. Saat kita sedang mempelajari ajaran Buddha, bersyukur akan segala hal. Apa yang diketahui dan dipahami oleh mitra bajik kita. Tahu dan kenal mitra adalah seseorang yang tahu akan isi hati, serta kenal akan wajah dan penampilan kita. Orang yang kenal kita adalah teman kita. Ini bukannya merujuk pada banyak pengetahuan. Bajik artinya memberi manfaat kepada kita, memandu kita ke jalan bijak. Jadi, tahu dan kenal mitra adalah seseorang yang tahu akan isi hati, serta kenal akan wajah dan penampilan kita. Tahu artinya mengetahui isi hati dan niat pikirannya ataupun wajah dan penampilannya. Semua prinsip kebenaran telah dipahami. Hubungan di antara manusia harus saling mengetahui. Inilah mitra bajik, harus saling mengetahui. Saya mengenal orang ini, tindakan orang ini, dan sebagainya. Saya jelas akan segalanya. Orang yang kenal kita adalah teman kita. Artinya,
Di antara orang dengan orang, seharusnya saling memahami. Ini bukannya merujuk pada banyak pengetahuan, bukan hanya telah mengetahui sangat banyak, mengerti sangat banyak. Bukan. Tahu dan kenal dua kata ini adalah antara orang dengan orang, antara teman dengan teman, saling kenal, saling memahami, bukan sedang membicarakan tentang saya mengetahui hal ini, mengetahui barang itu. Bukan. Jadi, bajik artinya adalah memberi manfaat pada kita, memandu kita ke jalan bijak. Ini adalah antara orang dengan orang, orang memberi manfaat pada saya. Hanya antara orang dengan orang saling memberi manfaat. Bukan barang apa yang memberi manfaat bagi kita. Mengenal orang lebih penting dari mengetahui barang. Oleh karena itu, orang dapat saling memberi manfaat pada kita. Ini adalah bajik. Mitra bajik dapat menambah sangat banyak pengetahuan kepada kita, dapat membimbing kita untuk memahami sangat banyak prinsip kebenaran. Ini semua disebut mitra bajik. Mitra bajik dapat membimbing kita, memandu saya menuju jalan bajik, membimbing saya menuju arah yang bajik. Ini adalah teman baik, mengajarkan kita untuk melakukan hal yang benar. Jadi, dalam penjelasan kata demi kata dari Sutra Teratai disebutkan, pernah mendengar nama disebut tahu, pernah melihat wajah dan penampilan disebut kenal. Orang yang menguntungkan kita di jalan kebodian dinamakan mitra bajik. Saya tahu namanya, saya tahu orang ini, tapi saya masih belum ketemu dia, hanya tahu namanya. Mendengar namanya, tahu sikap orang ini baik. Tetapi, suatu hari nanti, kalau bertemu, ternyata apa yang didengar itu apa adanya, tidak ada kepalsuan. Benar-benar begitu baik orangnya. Pernah mendengar nama disebut tahu. Pernah melihat wajah dan penampilan disebut kenal. Orang yang menguntungkan kita, ini orang baik, orang yang membantu kita, seharusnya dapat menjadi teman baik kita, dapat mengarahkan kita ke jalan yang benar, dapat menjelaskan tempat kepada kita hal yang kurang baik, agar kita mengerti cara mengantisipasinya. Ini adalah hal yang baik. Dapat menunjukkan jalan, maka orang ini dapat membantu kita adalah teman baik kita. Ini adalah jalan kebodian, dapat membawa kita ke jalan yang benar dan jalan kesadaran. Ini disebut pengetahuan yang baik. Buddha terhadap pengetahuan yang baik yang dapat mengarahkannya ke jalan yang benar. Buddha menggunakan hati yang berterima kasih. Maka, suta berikut ini mengatakan, berkat Devadatta sebagai mitra bajik memungkinkan aku untuk menyempurnakan 6 paramita, cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin, 32 tanda utama, 80 tanda sekunder, warna emas keunguan, Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Devadatta, beliau juga merupakan mitra bajik saya, meskipun pelajaran yang beliau berikan merupakan kondisi buruk, juga memberikan saya hal untuk dikerjakan. Ini merupakan mitra bajik. Pada dasarnya adalah sama ketika membina diri. Akan tetapi, terdapat orang yang membina diri dengan hati yang polos, menghapuskan banyak kerisauan, menumbuhkan pikiran baik. Akan tetapi, terdapat orang yang mendengarkan dharma tetapi membenarkan masukan. Jikalau Anda serius, saya memberikan rintangan kepada Anda untuk melihat apakah Anda memiliki cara untuk tetap serius. Anda begitu tekun, saya melihat Anda begitu tekun, saya menggunakan berbagai metode untuk menantang Anda, untuk melihat apakah Anda tekun mengatasi tantangan ini. Terdapat orang yang membina diri bukan untuk dirinya sendiri, hanya untuk menantang mereka. Dia juga sedang membina diri. Ini juga merupakan suatu pembelajaran. Pada kelompok yang membina diri, menghindar juga dapat bertemu orang yang seperti ini.
maka Buddha menyampaikan rintangan yang dilakukan oleh Devadatta di mana-mana sebagai awal dari jalinan jodoh. Jalinan jodoh dari kehidupan ke kehidupan sangatlah banyak, tetapi Buddha berusaha terus melatih diri, tidak akan menyerah pada ujian dari Devadatta atau menyerah di tengah jalan. Dia tetap bersyukur. Buddha Sakyamuni setiap saat selalu bersyukur atas mitra bajik. Jadi, sutra sebelumnya menjelaskan berkat Devadatta sebagai mitra bajik ini sehingga memungkinkan aku untuk menyempurnakan 6 paramita. Buddha Sakyamuni karena memiliki mitra bajik Devadatta, barulah bisa memiliki metode untuk menyempurnakan 6 paramita. Welas asih dan ikhlas memberi dalam sukacita. Dasa paramita ini barulah bisa dicapai. 32 tanda utama, 80 tanda sekunder. 32 tanda utama, 80 tanda sekunder. Perumpamaan yang agung, warna emas keunguan. Buddha memiliki keagungan, kebajikan, dan kebijaksanaan seperti ini adalah karena adanya mitra bajik seperti itu, yang berhadapan dengannya sehingga bisa menumbuhkan kekuatan seperti itu. 6 paramita ini dan 4 sifat luhur barulah bisa dikatakan seorang bodhisattva memiliki praktek benih yang lengkap, barulah memenuhi syarat untuk mencapai 32 tanda utama, 10 kekuatan, 4 ketidakgentaran, 4 metode dalam memeluk semua makhluk, 18 dharma khusus. Kekuatan gaib yang berasal dari jalan pencerahan, pencapaian pencerahan sempurna dan menyeluruh, penyelamatan semua makhluk secara luas, semua ini berkat Devadatta sebagai mitra bajiku. Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Wujud luar Sang Buddha dari telapak kaki sampai ke atas kepala, tanda tak terlihat di atas kepala, setiap tandanya dapat membuat orang bersuka cita ketika melihatnya. Dia memiliki 32 tanda utama. Pada saat yang sama, berdasarkan 32 tanda utama, bentuk tubuh ini, dalam setiap ucapannya dan setiap tindakannya, serta segala-galanya, dia memiliki 80 tanda sekunder. Kondisi bentuk adalah berdasarkan dari 32 tanda utama dan muncul dengan beraneka ragam karakteristik yang sangat baik yang membuat semua orang bersuka cita ketika melihatnya. Naskah sutra berikut mengatakan, dan juga selain untuk menyempurnakan 6 paramita, cita kasih, welas asih, sukacita, keseimbangan batin, 32 tanda utama dan 80 tanda sekunder Buddha Sakyamuni telah lengkap dengan kebijaksanaan dari 10 kekuatan. 10 kekuatan, 4 ketidakgentaran, 4 metode dalam memeluk semua makhluk, 18 dharma khusus. Kekuatan gaib yang berasal dari jalan pencerahan, pencapaian pencerahan sempurna dan menyeluruh, penyelamatan semua makhluk secara luas, semua ini berkat Devadatta sebagai mitra bajiku. Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Maka kita dapat mengetahui Sang Buddha terhadap Devadatta betapa bersyukurnya, terus-menerus memuji Devadatta sebagai mitra bajik, meskipun Devadatta memberikan begitu banyak siksaan kepadanya. Terlebih adalah untuk memberi rintangan pembinaan dirinya dari kehidupan ke kehidupan, dikarenakan adanya rintangan yang diberikan orang lain, dan kita menemukan metode untuk melampauinya. Saat itulah kekuatan kita muncul. Karena itu, Sang Buddha bersyukur kepada Devadatta sebagai mitra bajiknya. Oleh karena itu, Tathagata telah dipenuhi oleh kebijaksanaan dari 10 kekuatan. 10 kekuatan dasa balani dari Tathagata. 1. Kekuatan batin untuk mengetahui apa yang benar atau tidak benar dalam setiap kondisi. Di sini,
Benar atau salah memiliki makna prinsip kebenaran. 2. Kekuatan batin untuk mengetahui balasan karma dari setiap makhluk pada masa kehidupan lampau, masa kehidupan sekarang, dan masa kehidupan mendatang. 3. Kekuatan batin untuk mengetahui segala tingkatan meditasi, pembebasan, dan samadhi. 4. Kekuatan batin untuk mengetahui apakah kapasitas dari para makhluk adalah tajam atau tumpul. 5. Kekuatan batin untuk mengetahui berbagai pemahaman pada para makhluk. 6. Kekuatan batin untuk mengetahui segala sifat alamiah dan tingkatan dari para makhluk. 7. Kekuatan batin untuk mengetahui berbagai kekuatan sebagai hasil pelatihan diri di jalan pencerahan daripada para makhluk. 8. Kekuatan batin untuk mengetahui dengan mata dewa tanpa rintangan. 9. Kekuatan batin untuk mengetahui masa kehidupan lampau tanpa kebocoran. 10. Kekuatan batin untuk mengetahui bagaimana menghapus tabiat buruk secara permanen. 10 kekuatan ini, yang pertama adalah kekuatan batin untuk mengetahui apa yang benar atau tidak benar dalam setiap kondisi. Kondisi batin untuk mengetahui adalah sudah memahami sepenuhnya. Sang Buddha sudah tersadarkan berpadu menjadi satu dengan benda-benda langit. Prinsip kebenaran, kondisi, benar atau tidak benar adalah prinsip kebenaran. Segala prinsip kebenaran dan makna tidak ada satu pun yang tidak dipahami. Tempat yang harus didatangi, tempat yang tidak boleh didatangi, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, prinsip yang benar, prinsip yang tidak benar, sepenuhnya paham. Oleh karena itu, dinamakan kekuatan batin untuk mengetahui apa yang benar atau tidak benar dalam setiap kondisi. Semuanya dimengerti dan dipahami dengan sangat jelas semua prinsip kebenaran. Yang kedua adalah kekuatan batin untuk mengetahui balasan karma dari setiap makhluk pada masa kehidupan lampau, masa kehidupan sekarang, dan masa kehidupan mendatang. Bukan hanya mengetahui kehidupan ini saja, masih tahu masa kehidupan lampau dan kejadian masa kehidupan mendatang. Bukan hanya di masa lampau, sebelum kalpa sebanyak butiran pasir, tidak ada yang tidak dipahami sepenuhnya. Yang ketiga, kekuatan batin untuk mengetahui segala tingkatan meditasi, pembebasan, dan samadhi. Ini adalah Buddha sudah setiap saat selalu berada dalam kekuatan konsentrasi. Samadhi juga adalah kekuatan konsentrasi. Batin dan tubuh meninggalkan kesesatan dan kekacauan. Ini adalah kondisi batin Sang Buddha setiap saat berdiam dalam kondisi batin tenang dan jernih, meninggalkan kesesatan dan kekacauan itu. Ini dinamakan samadhi. Kekuatan samadhi ini adalah Sang Buddha. Kondisi batinnya terhadap segala keadaan, beliau selalu aman dan leluasa, bagaikan ruang angkasa. Kondisi batin yang tenang dan jernih. Kekuatan samadhi seperti ini. Yang keempat adalah kekuatan batin untuk mengetahui apakah kapasitas dari para makhluk adalah tajam atau tumpul. Tahu bahwa untuk menghadapi begitu banyak para makhluk, beliau bisa memahami akar kapasitas para makhluk. Karena memahami akar kapasitas para makhluk, Buddha membabarkan Dharma selama lebih dari 40 tahun, mulai menuntun mereka dengan sabar dan secara sistematis, dimulai dengan agama, hukum karma, dan 4 kebenaran mulia. Demikian terlebih dahulu membuat semua orang memahami berbagai macam ajaran, terus hingga orang yang berkapasitas sedang. Buddha membuat mereka memahami sumber kehidupan. Hidup itu adalah abadi dari kehidupan ke kehidupan. Kita akan terlahir di keluarga mana di masa mendatang, dengan siapa kita akan hidup bersama di masa mendatang. Di masa mendatang, kita yang berada di alam manusia,
ingin terus melanjutkan jalinan jodoh yang bagaimana? Semua ini adalah lanjutan sebab dan kondisi di masa lampau. Sang Buddha memahami semua akar kapasitas para makhluk, baik tajam ataupun tumpul. Ini adalah kekuatan batin Sang Buddha. Memahami semua akar kapasitas para makhluk, baik tajam ataupun tumpul. Bahkan, dia memiliki kekuatan batin untuk mengetahui berbagai pemahaman pada para makhluk. Bagaimana beliau dapat menjelaskan Dharma demi semua makhluk ini? Hanya Buddha yang bisa mengurai kebingungan para makhluk. Sayang sekali, waktu Buddha di dunia sangat singkat. Kehidupannya telah berlalu, tetapi Buddha Dharmakaya yang merupakan Dharma masih bertahan di dunia. Ini adalah abadi. Dharmakaya yang abadi ini akan berlangsung selama kehidupan kita sekarang dan para makhluk di masa mendatang. Hidup kita setiap orang adalah sama dalam masa tanpa awal. Dharma juga demikian. Buddha mengatakan bahwa Dharmakaya ini adalah abadi. Kita harus bersungguh hati dan memiliki keyakinan untuk menghayatinya dan memahaminya, sehingga kekuatan batin untuk mengetahui berbagai pemahaman pada para makhluk. Ini merujuk pada Dharma, yakni Dharmakaya yang bisa mengurai kebingungan para makhluk. Ini disebut Dharmakaya, yakni Buddha Dharma. Keenam adalah kekuatan batin untuk mengetahui segala sifat alamiah dan tingkatan dari para makhluk. Segala sifat alamiah, 10 alam Dharma, dapat mengetahui di dalam 10 alam Dharma. Bagaimana membimbing orang untuk kembali pada jalan 4 alam suci, bahkan sampai pada kondisi kebudaan. 10 alam Dharma ini termasuk alam surga, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan. Alam binatang ini dinamakan 6 alam samsara. Masih ada Sravaka, Praktekya Buddha, Bodhisattva, Buddha. Ditoltakan semua adalah 10 alam Dharma. Dinamakan 6 alam samsara dan 4 alam suci, Buddha telah memahami sepenuhnya. Ketujuh adalah kekuatan batin untuk mengetahui berbagai kekuatan sebagai hasil pelatihan diri di jalan pencerahan daripada para makhluk. Bagaimana kita akan pergi, kemana harus pergi, Sang Buddha memahaminya. Dan yang kedelapan adalah kekuatan batin untuk mengetahui dengan mata dewa tanpa rintangan. Sang Buddha telah melihat semua substansi dan fenomena di dunia manusia. Kesembilan adalah kekuatan batin untuk mengetahui masa kehidupan lampau tanpa kebocoran. Kehidupan lampau kita, masa lalu, sekarang, Buddha sepenuhnya mengetahui dengan jelas. Kesepuluh adalah kekuatan batin untuk mengetahui bagaimana menghapus tabiat buruk secara permanen. Orang awam membina diri sering katakan bahwa yang perlu dibina adalah tabiat buruk kita sendiri. Sekiranya tabiat buruk kita tidak terputus, kita selamanya tidak dapat menyelesaikan arah pelatihan diri. Jadi, jika kita ingin mengakhiri samsara dan bahkan menghapus segala kebocoran, mesti terlebih dahulu menghilangkan tabiat buruk kita. Maka sering katakan, tabiat buruk harus diputuskan. Ini adalah 10 kekuatan. Selanjutnya, 4 ketidakgentaran. Sangat mudah, semua orang sudah mengetahuinya. 4 ketidakgentaran, catur waisaradia. 1. Tidak gentar karena telah tahu akan segalanya. 2. Tidak gentar karena telah menghapus segala kebocoran. 3. Tidak gentar untuk membabarkan segala rintangan dalam pembinaan diri. 4. Tidak gentar untuk membabarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Selanjutnya, 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Catur samgraha wastu. 1. Berdana, dana.
2. Berkata baik, pria wacana. 3. Berbuat baik, arta kriya. 4. Bekerja sama dengan baik, samanar tata. 4 metode dalam memeluk semua makhluk Catu Samgraha Wastu. 1. Berdana, dana. Artinya, jika ada makhluk yang menghendaki materi, kita berdana materi. Jika menghendaki dharma, kita berdana dharma. Sehingga timbul kedekatan batin dan mau menerima ajaran yang kita berikan. Yang pertama adalah berdana semuanya. Merangkul berarti membawa masuk dan menampung semua. Ini adalah jika ada makhluk yang menghendaki materi. Ini adalah berdana materi. Ketika makhluk hidup membutuhkan uang, kita memberi mereka uang. Dia membutuhkannya, kita harus memberikan kepadanya. Jika mereka menginginkan dharma, kita memberikan dharma kepada mereka, sehingga timbul kedekatan batin. Ini berarti bahwa ketika mereka membutuhkan uang, dia membutuhkan dharma, dia membutuhkan jalan. Kita harus bersedia memberikan semuanya kepada mereka. Pemberian kekayaan, dharma, dan tanpa rasa takut. Ini adalah disebut berdana, dana, untuk melayani semua makhluk hidup. 2. Berkata baik, pria wacana. Artinya, mengucapkan kata-kata baik dan menyenangkan sesuai dengan kapasitas dan sifat dari para makhluk sehingga timbul kedekatan batin, mau mengikuti kita dan menerima jalan kebenaran. Yang kedua adalah berkata baik pria wacana. Merangkul orang lain dengan berkata baik, ini berarti ketika makhluk hidup memiliki banyak kerisauan, kita harus menggunakan segala macam metode untuk berbicara kepada mereka, mengucapkan kata-kata baik dan menyenangkan sesuai dengan kapasitas, datang untuk menghiburnya, datang untuk membimbingnya, sehingga timbul kedekatan batin. Ini membuat mereka dengan rela mendekat kepada kita dan ikuti kita untuk menerima ajaran ini. 3. Berbuat baik, arta kriya. Artinya, berbuat baik melalui perilaku, ucapan, dan pikiran, guna memberi manfaat pada semua makhluk, sehingga timbul kedekatan batin, mau mengikuti kita dan menerima jalan kebenaran. Yang ketiga disebut berbuat baik, arta kriya. Ini berarti menguntungkan semua makhluk melalui praktek baik dalam tubuh, ucapan, dan pikiran. Kemudian, karena ini para makhluk akan dapat mendekatkan diri kepada kita. Karena kita ingin menyelamatkan semua makhluk hidup, jadi kita harus membiarkan semua makhluk hidup bersedia mendekatkan diri kepada kita. Maka disebut berbuat baik, arta kriya. 4. Bekerja sama dengan baik, samanar tata. Artinya, menggunakan mata dharma untuk melihat kapasitas dan sifat dari para makhluk sesuai dengan kehendak para makhluk, memunculkan beragam wujud penampilan untuk bekerja sama, untuk memberi manfaat. Dari sini, mau menerima jalan kebenaran. Yang keempat adalah bekerja sama dengan baik, samanar tata. Yang dimaksud adalah mata dharma, untuk melihat kapasitas dan sifat dari para makhluk sesuai dengan kehendak para makhluk, memunculkan beragam wujud penampilan. Lihat apa yang dibutuhkan oleh para makhluk, lalu kita mempersiapkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan mewujudkannya dengan cepat untuk bekerja sama untuk memberi manfaat. Ini artinya adalah lingkungan yang seperti apapun dan metode apapun yang dibutuhkan untuk dapat membantu mereka. Kita hendaknya dapat memahami lingkungan tersebut dan menggunakan metode yang tepat untuk membantu. Kita hendaknya membimbing mereka untuk dapat menerima jalan kebenaran ini. Inilah yang disebut mempraktekkan. Menjalankan 4 metode dalam memeluk semua makhluk, berdana dana, berkata baik pria wacana,
berbuat baik arta kriya, bekerja sama dengan baik, samana tata, sangat mudah untuk dibicarakan. Kita seringkali berkata, memeluk adalah memeluk, merangkul semua perasaan yang dirasakan oleh para makhluk, membangkitkan rasa cinta kasih dan sukacita. Dengan demikian, kita akan menciptakan rasa gembira satu dengan yang lain sehingga saling dapat menerima satu dengan yang lain. Sehingga inilah yang hendaknya kita lakukan. Dengan demikian, disebut dengan memeluk. Memeluk, apa yang disukai oleh perasaan para makhluk hanyalah 4 metode ini. Menggunakan 4 metode ini untuk bertimbang rasa dan membimbing para makhluk menuju jalan benar dari kendaraan besar agar bisa terselamatkan dan terbebaskan. Artinya, terlebih dahulu mengikuti keinginannya sambil membimbingnya masuk ke jalan kebudaan. Menggunakan 4 metode ini bertimbang rasa dan membimbing. 4 metode ini, kita hendaknya dapat menggunakan metode ini untuk membangkitkan cinta kasih, untuk membimbing dan memandunya sampai ke ajaran kendaraan besar dan ajaran kebenaran. Kita melanjutkan sampai semua kerisauan batinnya dihilangkan. Memperoleh pembebasan, inilah cara membimbing. Yang selanjutnya adalah 18 Dharma khusus Astadasa Fenika Buddha Dharma diawali dengan tiada kesalahan dalam perilaku, ucapan, dan pikiran. Artinya, para Buddha dipenuhi oleh kebijaksanaan di dalam diri dan ditampilkan dalam wujud kebajikan berupa ketidakgentaran. Semua pahala kebajikan dan kebijaksanaan ini tidak tertandingi oleh para praktisi dari 2 kendaraan atau para bodhisattva. Itu sebabnya disebut sebagai khusus. 18 Dharma khusus, yaitu dari tiada kesalahan dalam perilaku, ucapan, dan pikiran. Kita melatih diri untuk menyelamatkan orang lain. Harus dimulai dari perilaku, ucapan, dan pikiran. Maka kebijaksanaan Sang Buddha sangat memadai, dipenuhi di dalam diri, sangatlah terpenuhi, ditampilkan dalam wujud kebajikan berupa ketidakgentaran. Karena kita semua tidak ada kesalahan, kita adalah kebajikan. Kebajikan itu diekspresikan. Ini dinamakan melatih diri dari dalam dan melakukannya secara nyata, menunjukkannya. Maka, semua pahala kebajikan dan kebijaksanaan ini tidak tertandingi oleh para praktisi dari 2 kendaraan atau para bodhisattva. Pahala kebajikan dari 2 kendaraan yaitu adalah Sravaka, Praktekya Buddha hingga Bodhisattva, masih tidak bisa dibandingkan dengan Buddha. Maka, kekuatan gaib yang berasal dari jalan pencerahan Sang Buddha. Kekuatan gaib yang berasal dari jalan pencerahan ini adalah sangat menakjubkan. Kekuatan gaib yang berasal dari jalan pencerahan, Mahardi Balata, kekuatan gaib yang menakjubkan dan kekuatan di jalan pencerahan dari Buddha, karakteristik-karakteristik Dharma ini dapat ditemukan dalam teks sebelumnya. Kekuatan gaib yang menakjubkan ini. Kebijaksanaan Sang Buddha sudah sangat sempurna, menembus. Ini adalah Sang Buddha sangat sepenuh hati melatih diri dalam jangka waktu yang panjang. Beliau dari tubuh, ucapan, dan pikiran dari 3 karma ini adalah begitu hati-hati, sangat diperhatikan. Kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berbicara dengan sangat hati-hati. Hanya diminta hati-hati saat berbicara saja sudah tidak begitu gampang. Kadangkala tidak dapat dihindari saat orang lain mengatakan satu kata yang agak kelewatan, kita sangat cepat mengikuti mulut sendiri. Hati tidak gembira. Dari mulut langsung keluar satu kata, sehingga bertentangan dengan lawan bicara. Ini adalah kebiasaan kita dalam berbicara, seringkali tidak hati-hati. Tidak hati-hati. Kata sudah diucapkan, hubungan perasaan satu sama lainnya menjadi tidak baik. Sensasi yang dirasakan oleh orang yang mendengar menyebabkan perasaannya tidak enak. Oleh karena itu dikatakan bocor, sudah bocor.
sangat mudah bisa bocor. Oleh karena itu, kita sering mengatakan harus menegakkan sila tanpa bocor. Sila, samadhi, dan prasna tidak bocor. Bocor itu sebenarnya sangat menakutkan, adalah sangat halus sekali. Sedikit saja tidak hati-hati, satu kata yang kita ucapkan, kita sudah menyesali, sudah tidak bisa ditarik kembali. Ini adalah kita umat awam. Bagaimana dengan Buddha? Buddha telah mencapai kondisi yang halus dan menakjubkan. Kondisi batin Buddha sangat halus dan menakjubkan dan sangat penuh perhatian. Buddha tidak akan melakukan kesalahan dan tidak akan membiarkan kebocoran pada Dharma, karena batin Buddha tidak lagi mengandung kesalahan. Buddha telah membina diri hingga batinnya menjadi sangat murni. Inilah pembinaan diri. Buddha menunjukkan bagaimana kita mesti membina diri untuk menghapus tabiat kita, kerisauan, kekotoran batin, dan delusi seperti butiran debu. Inilah yang harus kita bina. Kedengarannya sangat susah untuk membina diri. Namun, kalau kita baik-baik memikirkannya, ini sangat sederhana. Asalkan kita bisa menjaga perbuatan, ucapan, dan pikiran kita dengan baik. Jangan melakukan kesalahan. Ketika kita berbicara, harus menjaga karma ucapan. Ketika bertindak, kita mesti sangat berhati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan. Ini juga begitu sulit. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dalam pikiran kita. Jangan sampai satu kesalahan pun muncul dalam pikiran kita. Ketika suatu kesalahan muncul dalam pikiran kita harus segera menghapuskannya. Inilah pikiran yang belum tercerahkan. Jadi kita harus segera menghapuskannya. Jika kita dapat berbuat demikian, terus-menerus memperhatikan tubuh, ucapan, dan pikiran kita, penuh perhatian, akhirnya menjadi kebiasaan. Ucapan kasar tidak akan diucapkan lagi. Perbuatan jahat tidak diperbuat lagi. Niat pikiran buruk tidak akan timbul lagi. Sama sekali tidak ada lagi. Tindakan, ucapan, dan pikiran buruk tidak akan muncul lagi. Kita menjadi sangat tenang. Maka, kita sebagai praktisi Buddha harus belajar demikian. Maka kekuatan gaib yang menakjubkan dan kekuatan di jalan pencerahan dari Buddha, dengan demikian terbentuklah karakteristik Dharma pada Buddha. Dia dipenuhi oleh 6 paramita dan 4 batin tak terhingga. Maka dia memiliki 32 tanda utama dan 80 tanda sekunder. Ini semua dikarenakan pelatihan Buddha sehari-hari. Kebajikan yang dilatih dari dalam dimunculkan keluar. Inilah mengapa Sang Buddha mencapai kebudaan. Sebenarnya karena dia memiliki kekuatan spiritual di jalan pencerahan ini. Kita hanya perlu selalu mengingat dalam pikiran, karma dari tubuh jasmani, ucapan dan pikiran kita, dan selalu menjaganya. Semuanya akan terikat bersama, adalah sumber yang terakhir. Batin kita dijaga baik-baik. Dengan sendirinya, tindakan dengan jasmani bisa mentaati peraturan. Mulut tidak berkata kasar, tidak omong kosong, tidak mengadu domba. Kata yang diucapkan keluar harus baik-baik dijaga. Bila bisa demikian, pembinaan diri di dalam bisa sempurna. Wujud penampilan di luar bisa terpampang. Inilah karakteristik Dharma. 32 tanda utama, 80 tanda sekunder Buddha, diperoleh dari pelatihan diri yang demikian. Ini yang kita harus bersungguh hati. Dari naskah sutra yang di depan, bisa mendapatkan bagaimana kita melatih jasmani dan batin. Dari bab Devadatta. Mulai dari bab ini, kita bisa mengetahui membina diri harus menahankan kesabaran, harus bisa menahankan cobaan. Batin tidak ada bergejolak dan lain-lain. Juga, bab kemunculan stupa mustika yang dulu, bab guru Dharma. Dari naskah sutra ini, maju ke depan menghayatinya. Kita bisa memahaminya, sehingga
pencapaian pencerahan sempurna dan menyeluruh, penyelamatan semua makhluk secara luas dari Buddha. Dalam batinnya bisa murni, kekuatan gaib yang halus dan menakjubkan. Luar menampakkan 32 tanda utama, 80 tanda sekunder muncul di hadapan. Inilah pencapaian pencerahan sempurna dan menyeluruh. Dapat menyelamatkan para makhluk secara luas, inilah mencapai kebudaan, membimbing para makhluk. Pencapaian pencerahan sempurna dan menyeluruh, penyelamatan semua makhluk secara luas. Sekarang telah mencapai kebudaan dan menyelamatkan semua makhluk secara luas. Buddha mengatakan kalau ini merupakan jasa dari Devadatta yang membabarkan sutra ini padanya, menunjukkan kalau Tathagata memandang semua makhluk dan segala fenomena Dharma dengan kebijaksanaan agung, penuh kesetaraan, tiada kemelekatan pada perbedaan wujud atau fenomena. Buddha mengatakan kalau ini merupakan jasa dari Devadatta. Karunia dari langit adalah Devadatta. Bila tidak ada Devadatta yang memberinya cobaan, dia tidak akan begitu cepat berhasil pencapaian pencerahan sempurna dan menyeluruh. Maka, dia bersyukur pada Devadatta. Devadatta mempunyai dharma yang menakjubkan, yang demikian dapat membuatnya dilengkapi 6 paramita dengan berbagai praktek. Membina cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keseimbangan batin, keikhlasan, kerelaan, upeksa. Ini yang Buddha hendak bersyukur pada Devadatta. Sehingga menunjukkan kalau Tathagata memandang semua makhluk dan segala fenomena Dharma dengan kebijaksanaan agung, penuh kesetaraan, tiada kemelekatan pada perbedaan wujud atau fenomena. Karena Buddha telah mencapai tahap kondisi demikian, batin Buddha adalah terang benderang, sehingga memandang semua makhluk adalah setara. Maka disebut pandangan welas asih yang setara, tiada perbedaan. Semua ini berkat Devadatta sebagai mitra bajiku, meneliti dan meninjau pada praktek benih di masa sangat lama dulu, dan alasan untuk ini di mana sekarang telah mencapai kebudaan dan merupakan jasa dari gurunya. Juga karena Devadatta masih saja berterima kasih pada Devadatta, sehingga meneliti dan meninjau pada praktik benih di masa sangat lama dulu, dan alasan untuk ini di mana sekarang telah mencapai kebudaan dan merupakan jasa dari gurunya. Demikian meneliti dan meninjau masa lalu. Mendorong ke depan, batin yang berterima kasih yang membuat dia mencapai keberhasilan praktek benih bodhisatwanya. Sehingga alasan untuk ini. Ada alasan yaitu yang berasal dari masa dulu yang panjang dan jauh, datang dari kehidupan ke kehidupan, sehingga sekarang telah mencapai kebudaan dan merupakan jasa dari gurunya. Sehingga Devadatta itu seperti gurunya. Menggunakan metode penentangan dan buruk memberikan bimbingan. Maka Buddha Sakyamuni sangat berterima kasih. Ini adalah keahlian membina diri. Tidak peduli bagaimanapun diberi cobaan, masih saja mengembalikan jasa pada orang yang memberinya cobaan. Dia sangat bersyukur. Inilah menempa kekuatannya. Suatu hal yang sangat halus disempurnakan, juga bersyukur pada tungku api. Ditempa dengan api besar, baru bisa membuat satu benda yang sangat halus. Prinsip kebenaran yang sama. Inilah kondisi batin Buddha, sehingga kita harus senantiasa menghayati batin Buddha kembali pada kita sendiri. Kita sendiri juga harus senantiasa bersungguh hati.